Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Lolitul Jannah dengan NIM 08011282530071. Nah, di video ini aku akan menjawab tugas algoritma pemrograman. Di sini ada 5 tugas. Jadi aku akan menjawab tugas nomor 1, yaitu pola program untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar atau yang terbesar terkecil gitu. Ascending dan descending gitulah. Nah, pertama di sini untuk algoritma pemrogramannya simpel saja. Pertama itu mulai, lalu kita mendeklarasikan jumlah data atau menginput jumlah datanya, lalu kita deklarasikan array dan atau menginput array, lalu melakukan sorting untuk ascending dan descendingnya, lalu menampilkan hasil ascending dan menampilkan hasil descending dan selesai gitu. Lanjut ke pseudocode ya. Nanti aja ke pseudocode-nya. Nah, di sini pseudocode-nya ya. Aku jelaskan pseudocode-nya dulu. Pertama itu ada start atau mulai, lalu ret n ini untuk menginput n, lalu ada for untuk i sama dengan 0 sampai dengan n kurang 1. N kurang 1 input ARR ini array gitu ya. Jadi aku tulis ARR aja, ARRI atau data. Bisa ini pokoknya kayak tulisan aja, terserah mau nulis apa-apa. Terus data. Di sini aku ARR biar nggak pusing. Ini artinya array i. Ya, lalu n4 yang ini, lalu masuk lagi ke perulangan for lagi. Jika for i sama dengan 0 sampai n kurang 2, maka masuk ke perulangan for lagi untuk j sama dengan 0 sampai n kurang i kurang 2. Ini biar dia keluar nanti ya. Lalu kita lihat lagi ketentuannya. Jika ARRJ lebih dari ARRJ plus 1, maka swipe atau pindahkan. Swipe artinya pindahkan ya. Swipe array J dan array J plus 1 pindahkan gitu. Lalu n-if, lalu n4, lalu n4 lagi. Lalu di sini langsung kita cetak ascendingnya. Nah, untuk for i sama dengan n-1 sampai dengan 0, write array i atau cetak array i, lalu n4, lalu n programnya. Langsung aja kita ke program C++ nya. Di sini pertama ada include iostream, itu untuk library berguna untuk memanggil fungsi input dan output, fungsi cin dan checkout. Lalu using namespace std itu tempat agar kita tidak perlu lagi menuliskan kata std ketika kita ingin cin dan checkout gitu. Lalu int main ini itu program utama, yaitu tempat di mana program kita ini dijalankan. Jadi program kita dijalankan di dalam int main. Nah, di sini pertama-tama kita intn untuk menginput jumlah n-nya. Di sini kita ingin n itu diinput oleh usernya. Jadi kita check out ini tulisan ini yang kita keluarkan di outputnya. Lalu kita masukkan dengan n gitu. Nah, setelah n-nya sudah diisi oleh user atau penggunanya, lalu kita masukkan int arr n. Ini arr ini singkatan dari array. Kalau untuk aku buatnya arr aja biar dia simple dan gak pusing gitu. ARRN ini artinya array n, array dengan jumlah n itu tadi gitu.
Lalu kita check out atau kita keluarkan tulisan ini, tulisan masukkan ini n ini maksudnya masukkan n-nya berapa, mau berapa. Terus ada angka. Ini keluar lagi, ini tulisan angka. Nah, garis miring n ini untuk end line atau untuk enter. End line untuk enter. Apa sih, kenapa tiba-tiba end line? Maaf. Nah, lanjut kita masuk ke perulangan. Nah, kita masuk ke perulangan. Di sini ada for int. int, kenapa ditulis int lagi di dalam sini? Karena kita belum mendeklarasikan variabel i di sini. Jadi nggak ada variabel i. Jadi kita deklarasikan di dalam for saja, itu bisa. Nah, int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, maka j-in arrr i gitu. Jadi kan i plus plus, jadi i-nya bakal nambah-nambah. Jadi selama i-nya kurang dari n, maka akan ke j-in mulu gitu. Ke input gitu. Lalu keluar, tutup perulangan ini, lalu masuk ke perulangan for berikutnya. Ini masuk ke proses sorting ascending. Ya, ascending ya. Ascendingnya. Nah, di sini for int i. Int tadi kan udah aku jelasin kenapa ditulis di sini. Karena kita belum mendeklarasikan di atasnya. Nah, boleh jika nggak mau nulis lagi ribet gitu kan, langsung saja deklarasikan di atas sini int i dan int j-nya gitu. Nah, int i sama dengan 0, i kurang dari n kurang 1, i plus plus gitu. Nah, jika ini terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan lagi. Perulangan int jika j sama dengan 0, jika j di sini j sama dengan 0, j kurang dari n min i min 1, j plus plus gitu. Nah, selama ini terpenuhi juga, dia akan melakukan pengecekan jika array j kurang dari lebih dari array j plus 1. Nah, jika array j, apa sih j yang pertama itu, j pertama lebih besar dari j plus 1 j yang kedua gitu, maka dia pindah tempat. Ini kita deklarasikan dulu int temp ini adalah int tempat gitu, biar gak panjang, jadi temp sama dengan array j gitu. Kita deklarasikan, kita isikan. Nah, jika ini kita isikan int tempat itu sebenarnya array j gitu. Nah, lalu kita masukkan nilai array j itu dimasukkan dengan nilai array j plus 1. Nah, lalu array j plus 1 itu dimasukkan dengan tempat gitu. Pokoknya ini untuk memindahkan nilainya gitu, untuk menukar nilainya. Nah, lalu kita check out, urutkan dari kecil ke besar. Garis miring n ini untuk enter gitu. Jadi nggak usah diapakan kali ya. Nah, lanjut kita masukkan ke perulangan lagi. Ini untuk outputnya ya. Ini untuk output output ascending. Ascending kan yang awal ya, untuk output ascendingnya. Nah, ini output ascendingnya. Nah, di sini check out urutan dari besar ke kecil, garis miring end line ini, supaya dia nge-enter kan, aku tadi udah jelasin, jadi biar dia nggak ke samping, dia ke bawah gitu. Lalu ini masuk ke perulangannya for i sama dengan n min 1, i kurang dari 0, i kurang dari sama dengan 0, i min min, maka check out array i.
gitu. Kalau ini I++, ini I min karena dia dari yang terkecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau ini dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Lalu retro 0 ini untuk supaya dia menghasilkan nilainya, proses ini berjalan lancar gitu kata ibunya. Gak apa-apa kan pakai retro 0, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa setahu aku, karena ini kan nggak pakai ini ya. Nah coba jumlah datanya kita masukkan 5 aja, kita urutkan dari 8, 9, 3, 2, 1. Nah, jadi urutan dari yang terkecil ke terbesarnya 1, 2, 3, 8, 9. Urutan dari besar terkecilnya dari 9, 8, 3, 2, 1 gitu. Jadi dia berurutan karena kita tadi untuk ascending dan descendingnya jadi berurutan gitu. Lanjut kita ke wordnya lagi. Ini hapus aja, kita nggak usah pakai retro 0 karena kata ibunya nggak perlu pakai retro 0. Aduh, mana ini? Jangan diapakan kali lah. Nah, untuk penjelasan programnya tadi aku udah jelasin, tapi di sini aku jelasin lagi. Include IOStream ini untuk input dan output. Nah, using namespace std ini agar tidak perlu lagi menulis std, koma. Nah, intmain ini itu fungsi utama program, intn untuk menyimpan jumlah data, nah, cin n tadi untuk input data n-nya yang kita mau. INTARR ini tadi aku gunain untuk array untuk menyimpan angka kita gitu, angka keluarannya. Ini for yang pertama tadi untuk input data. Lalu cin array i simpan untuk menyimpan tiap angka untuk sortingnya, loop luar untuk mengulang proses, loop dalam membandingkan elemen, dan if array, jika array j lebih besar dari array j plus 1, jika lebih besar maka tukar gitu. Nah, tukar pakai variabel tempat. Nah, kan tadi aku nambahin variabel tempat untuk menukar-nukarnya gitu. Lalu kita keluarkan ini. Loop pertama untuk ascending, loop kedua untuk descending. Nah, penjelasan running programnya itu, jadi program itu pertama-tama user atau pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah data. Nah, setelah memasukkan jumlah data, misalnya 5 kayak aku tadi, program itu meminta user memasukkan 5 angka, dia kayak aku tadi dimasukkan satu persatu gitu. Nah, setelah programnya menyimpan semua angka, program mulai melakukan proses pengurutan sorting tadi. Nah, setiap angka atau elemennya akan dibandingkan satu sama lain dan ditukar jika tidak sesuai dengan urutannya gitu. Proses ini dilakukan berulang sampai semua data itu selesai dibandingkan gitu. Setelah itu, program akan menampilkan hasil urutan dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, lalu urutan dari yang terbesar ke kecil descending. Lalu program selesai gitu. Nah, untuk flowchartnya di sini ada oval untuk mulai seperti biasa. Ini jar untuk input data n, lalu input array 0 sampai array n-1. Lalu loop i sama dengan 0 hingga n kurang 2. Lalu ada lagi loop j sama dengan hingga n kurang dari i kurang dari 2. Hingga n kurang i kurang 2 gitu. Array j lebih besar dari jika
Lalu di sini akan mengecek apakah array J lebih besar dari array J plus 1. Jika ya, maka tukar. Lalu kembali lagi ke sini. Jika tidak, maka tampilkan ascending I sama dengan 0, N min 1. Tampilkan descending I sama dengan N dikurang 1 sampai dengan 0. Lalu selesai. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada salah dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.